Di zaman purba, Gunung Bromo tidaklah seperti yang kita kenal sekarang. Dahulu, gunung ini sangat besar dan menjulang tinggi hingga 4000 mdpl. Gunung ini bernama Gunung Tengger. Bisa dikatakan, gunung ini adalah salah satu gunung terbesar dan tertinggi di Pulau Jawa. Setelah beberapa kali letusan yang sangat dahsyat, Gunung Tengger ini berkali-kali hancur dan membentuk kaldera yang sangat besar, yaitu kaldera Tengger. Di atas kaldera ini, kompleks Gunung Bromo lahir hingga seperti sekarang. Hingga sekarang, Bromo dikenal sebagai gunung paling cantik di negeri ini. Bahkan pada tahun 2023, Bromo dinobatkan sebagai Taman Nasional paling indah di planet Bumi. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sejarah Gunung Bromo dari zaman purba hingga keindahannya sekarang. Yuk, mari kita simak. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah komplek gunung api yang berada di Jawa Timur. Taman nasional ini termasuk ke dalam 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Pada Desember 2023, BONS menobatkan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai salah satu taman nasional paling indah di dunia. BONS adalah sebuah platform perjalanan yang berbasis di Amerika. BONS menempatkan Bromo di urutan ketiga setelah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan dan Taman Nasional Lenis Maranhenses di Brazil. Hal ini menjadikan Bromo sebagai taman nasional paling cantik di negeri ini. Dan memang tidak bisa dipungkiri, bahkan di kalangan fotografer seperti kita, Bromo disebut-sebut memiliki pemandangan sunrise paling cantik di negeri ini. Setiap tahun, Bromo tidak pernah sepi dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Tapi, jika kita menarik waktu ke belakang hingga ke zaman purba, keindahan Taman Nasional Bromo ini berawal dari rangkaian bencana yang sangat dahsyat. Dahulu, Gunung Bromo yang kita kenal sekarang adalah sebuah gunung purba yang sangat besar dan menjulang tinggi. Gunung ini bernama Gunung Tengger. Diperkirakan Gunung Tengger purba ini memiliki ketinggian 4000 mdpl. Diperkirakan dengan tinggi seperti itu, Gunung Tengger adalah salah satu gunung terbesar dan tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Tengger ini hancur berkali-kali akibat letusannya sendiri, lalu membentuk komplek Gunung Bromo seperti sekarang. Kompleks Gunung Bromo ini memiliki sejarah letusan yang sangat kompleks. Dalam artian kompleks di sini benar-benar rumit. Karena letusan yang terjadi di Gunung Tengger purba bukan terjadi pada satu titik saja, tapi terjadi di banyak titik, dan letusan terjadi berkali-kali. Letusan-letusan itu masih meninggalkan jejak hingga sekarang. Jika kita amati secara visual melalui pencitraan digital, di seluruh kompleks Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, setidaknya ada 6 kaldera yang bisa kita identifikasi, yang bisa menjadi bukti letusan Gunung Tengger di zaman purba. Pertama, kaldera Ngadisari. Kedua, kaldera Gunung Ijo. Ketiga, kaldera Lautan Pasir. Keempat, kaldera Argowulan. Dan secara keseluruhan, kaldera ini dinamakan kaldera Tengger. Sementara itu, di jalur pendakian Semeru ada kaldera Ayek-Ayek dan kaldera Jambanan. Sementara di dalam kompleks Gunung Bromo setidaknya ada beberapa kawah yang bisa kita amati secara visual.
Terus, jika kita melihat ke skala yang lebih luas, kita bisa melihat dinding kaldera yang lebih besar lagi, yaitu kaldera Nangko Jajar. Tapi, kaldera Nangko Jajar ini tidak termasuk ke dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di luar itu semua, kita masih bisa melihat satu jejak letusan yang belum teridentifikasi, yang berada di sebelah barat kaldera Gunung Ijo. Dari semua jejak letusan ini, bisa kita simpulkan, Gunung Tengger ini adalah gunung yang memiliki letusan paling rumit di Indonesia. Ada beberapa hipotesis tentang proses terbentuknya Gunung Bromo ini. Tapi yang kita bahas di sini adalah berdasarkan buku Magma Gamma Expedition: The Secret of Bromo yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada Press. Gunung Tengger Purba terbagi setidaknya dalam 5 periode besar hingga membentuk kompleks Gunung Bromo Tengger seperti sekarang. Sekitar 300.000 sampai 250.000 tahun yang lalu, pada awalnya Gunung Tengger ini adalah gunung api yang memiliki pusat aktivitas di puncak yang sekarang menjadi kaldera Ngadisari. Saat itu, Gunung Tengger Purba ini memiliki kerucut parasit, yaitu Gunung Ijo. Kemudian, sekitar 150.000 tahun yang lalu, Gunung Tengger ini mengalami letusan yang sangat dahsyat. Karena kedahsyatan letusan ini, tubuh Gunung Tengger bagian timur runtuh dan menyebabkan bukaan kawah ke arah timur laut. Pada letusan ini terbentuklah kaldera Ngadisari, Lembah Sapi Kerep, dan Kipas Sukapura. Setelah letusan dahsyat pada periode kedua, aktivitas vulkanik berpindah ke sebelah barat Ngadisari dan mulai membentuk kerucut baru di daerah sekitar Argowulan dan Gunung Pananjakan. Periode ini berlangsung sangat lama. Kemudian, erupsi kembali terjadi. Pada puncaknya, sekitar 100.000 tahun yang lalu, erupsi gunung ini menyebabkan keruntuhan di Gunung Pananjakan dan membentuk kaldera Argowulan di sekitar Gunung Pananjakan seperti sekarang. Setelah terbentuknya kaldera Argowulan, menurut hipotesa Alutpian, sekitar 50.000 tahun yang lalu, Gunung Ijo meletus dan meruntuhkan seluruh badannya dan membentuk kaldera Gunung Ijo seperti sekarang. Kemudian, di periode keempat, ini adalah puncak dari aktivitas vulkanik di Gunung Tengger Purba. Sekitar 40.000 tahun yang lalu, aktivitas vulkanik berpindah ke sebelah barat ke titik sekitar Gunung Cemoro Lawang dan Gunung Batok sekarang. Tentu saja pada waktu itu Gunung Batok belum terbentuk. Tapi puncak kerucut Gunung Tengger Purba pada periode itu ada di sekitar Gunung Batok sekarang. Lalu erupsi dahsyat kembali terjadi dan membentuk kaldera lautan pasir. Pada erupsi ini didominasi oleh letusan eksplosif yang melemparkan material vulkanik dan lava. Dari bentuk kalderanya yang sangat besar, kemungkinan kekuatan erupsi pada periode ini juga sangat dahsyat, dan mungkin yang paling dahsyat dari semua letusan yang terjadi di Gunung Tengger Purba. Letusan dahsyat ini menghasilkan kaldera dengan diameter kurang lebih sekitar 10 km. Setelah kaldera lautan pasir terbentuk, selama ribuan tahun kemudian, pada periode kelima, aktivitas vulkanik di bawah gunung terus meningkat, hingga akhirnya membentuk gunung-gunung kecil yang berada di atas kaldera lautan pasir. Jika kita melihat melalui pencitraan DEM, di kompleks Gunung Bromo sekarang kita bisa melihat penampakan gunung api yang saling tumpang tindih dan memotong satu sama lain. Dari hasil pencitraan tersebut, dapat diinterpretasikan urutan terbentuknya gunung-gunung tersebut. Di atas kaldera lautan pasir ini, awalnya terbentuk Gunung Widodaren. Aktivitas vulkanik dari Gunung Widodaren ini menghasilkan abu hitam yang tersebar di sebagian daerah di kaldera lautan pasir. Setelah terbentuk Gunung Widodaren, kemudian membentuk Gunung Kursi dan Gunung Tatangan.
Jika kita lihat dari pencitraan Google Earth, kita bisa melihat kawah yang saling tumpang tindih juga. Kawah-kawah ini adalah bukti aktivitas vulkanik Bromo yang rumit. Selanjutnya, terbentuklah Gunung Batok. Gunung Batok ini sedikit terpisah dari yang lain. Setelah Gunung Batok menjulang tinggi, aktivitas vulkanik kembali berpindah ke sebelah tenggara dan bergabung kembali dengan kompleks gunung api sebelumnya dan membentuk Gunung Bromo yang aktif hingga sekarang. Dalam beberapa sumber memang tidak dijelaskan seberapa dahsyat kekuatan letusan dari Gunung Tengger Purba ini. Tapi dari jejak letusannya, mungkin kita bisa memperkirakan kedahsyatan dari letusan Gunung Tengger Purba ini. Ini adalah pemandangan Gunung Bromo dari Kota Batu. Jika kita melihat, lebih dari separuh Gunung Tengger telah tiada. Dari perkiraan tinggi sekitar 4000 mdpl, sekarang puncak tertinggi Bromo ada di puncak Pananjakan dengan ketinggian 2772 mdpl. Lebih dari setengah badan Tengger ini telah hilang. Saking hebatnya letusan-letusan itu yang memuntahkan banyak material vulkanik ke langit, akibatnya terjadi kekosongan dalam perut gunung. Lalu tubuh gunung ini runtuh dan kehilangan separuh dari tingginya. Dari semua letusan, mungkin yang paling dahsyat adalah letusan pada periode pertama ketika terbentuknya kaldera Ngadisari. Lalu, yang tidak kalah dahsyat mungkin pada periode letusan keempat ketika terbentuknya kaldera lautan pasir. Dari beberapa referensi yang ada, memang tidak disebutkan pada level berapa kedahsyatan letusan dari Gunung Tengger Purba ini. Tapi, kita bisa melihat gambaran dari letusan yang pernah tercatat. Sebagai gambaran, kita bisa melihat kedahsyatan letusan Gunung Tambora yang membuat kekacauan hampir di seluruh dunia sekitar 200 tahun yang lalu. Letusan Tambora pada tahun 1815 ini berada pada skala letusan 7. Letusan Tambora ini menghasilkan kaldera dengan diameter 7 km dan menghancurkan separuh dari tubuh gunung, serta memangkas tinggi gunung dari 4.300 mdpl menjadi 2.851 mdpl. Tentu saja, kita tidak bisa mensama persiskan Gunung Bromo dan Gunung Tambora, karena mungkin Gunung Tengger Purba memiliki karakteristik yang berbeda dari Gunung Tambora. Perbandingan ini hanya sebagai gambaran kita saja. Keindahan Bromo telah diakui dunia. Rasanya memang tidak salah jika Bonds menempatkan Taman Nasional Bromo menjadi taman nasional paling indah di dunia pada urutan ketiga. Tentu saja penilaian ini bukan penilaian sembarangan. Tim riset Bond telah menyeleksi dan menilai dari berbagai sumber di seluruh dunia. Bagi kalangan fotografer seperti kita, Bromo disebut-sebut sebagai gunung yang memiliki pemandangan matahari terbit paling cantik di negeri ini. Banyak wisatawan yang rela berangkat di malam buta demi mendapatkan pemandangan sunrise yang cetar di Bromo. Tapi bukan hanya itu saja keindahan Bromo. Berjalan di lautan pasir Bromo, melihat sapana yang hijau Bromo, serta mendaki kemegahan kawah Bromo, dan juga merasakan sensasi naik jeep mengarungi lautan pasir Bromo adalah pengalaman yang sangat menakjubkan. Saking menakjubkannya, bahkan mantan Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Khofifah pernah bilang, "Jangan mati dulu sebelum ke Bromo." Keindahan Bromo ini juga pernah menjadi lokasi syuting salah satu film legendaris Indonesia, yaitu Pasir Berbisik pada tahun 2001, yang dibintangi oleh Christine Hakim dan Dian Sastrowardoyo. Teman-teman, pada video kali ini kita tutup dulu sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat.
Jika ada pertanyaan, kritikan, dan saran, silakan tinggalkan di komentar.